Saudara-saudara, selamat sore. Pada hari ini kami kembali akan melaporkan perkembangan penanganan pandemi COVID-19, baik yang dilaksanakan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di tingkat pusat sampai dengan di daerah. Kita pahami bersama bahwa pandemi COVID-19 belum selesai. Oleh karena itu, kita harus mulai menata kembali kehidupan kita. Tidak lagi kita berasumsi untuk menyerah pada kondisi ini. Namun kita harus bangkit bersama-sama, bergotong royong untuk kemudian bisa produktif kembali di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Karena inilah langkah yang paling bijak yang harus kita lakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara, mau tidak mau, kita harus melakukan perubahan pada perilaku keseharian kita. Karena kita sadar sepenuhnya bahwa pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir dan sampai saat ini para ahli di seluruh dunia masih berusaha keras untuk bisa mendapatkan dan menemukan vaksinnya. Oleh karena itu, sepanjang proses ini masih belum bisa diselesaikan, maka kita tidak akan duduk diam untuk kemudian tidak produktif di dalam kondisi pandemi ini. Secara bertahap, kita telah melakukan adaptasi ini. Basisnya adalah bagaimana upaya kita untuk tidak tertular COVID-19 ini. Kita pahami bersama bahwa COVID-19 ini penyakit yang disebabkan oleh virus dan menular dari orang yang sakit, orang yang membawa virus ini kepada orang lain yang rentan. Mekanisme penularan ini bisa dilakukan secara langsung, yaitu melalui percikan droplet dari orang yang sakit yang di dalam tubuhnya banyak mengandung virus. Dan kemudian terhirup atau mengenai langsung kepada orang yang rentan melalui saluran pernafasannya. Sehingga kemudian virus ini akan tumbuh dan menyebabkan orang tersebut menjadi sakit. Atau dengan cara tidak langsung, melalui benda yang ada di sekitarnya, yang kemudian tercemar oleh dropletnya. Tidak sadar orang lain menyentuhnya dan kemudian terjadi pemindahan dari benda itu ke tangan dan kemudian orang itu juga menyentuh hidung, mulut atau mengusap mata sehingga terjadi proses penularan. Oleh karena itu mekanisme inilah yang harus kita pahami. Hanya dengan kemudian kita merubah perilaku yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan inilah, maka kita bisa mencegahnya. Yang pertama adalah menjaga jarak di dalam komunikasi sosial kita, menjaga jarak fisik dalam komunikasi sosial kita. Kita pahami bahwa droplet ini akan tersebar dari orang yang sakit atau orang yang membawa virus sekalipun tanpa gejala pada radius sekitar 1 meter. Oleh karena itu setidaknya kita mulai merubah kebiasaan kita pada saat berinteraksi dengan orang lain dengan tetap menjaga jarak setidaknya lebih dari 1 meter, ada di sekitar 2 meter. Kemudian yang kedua, menggunakan masker. Ada 2 hal yang bisa kita maknai dan memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penyebaran ini. Yang pertama, apabila seseorang sakit atau seseorang membawa virus ini dan tidak sakit atau orang tanpa gejala, kalau dia menggunakan masker, maka dropletnya akan tertahan di maskernya dan tidak menyebar kemana-mana. Kemudian yang kedua, untuk orang yang sehat, maka dia juga terlindung dari kemungkinan sebaran droplet orang lain yang sakit. Dua-duanya harus melakukannya ini.
Karena kita tidak pernah tahu pada hakikatnya orang tanpa gejala yang berada di tengah-tengah masyarakat. Dia tanpa keluhan sama sekali, padahal di dalam tubuhnya mengandung virus. Atau mungkin keluhannya minimal, tidak panas, kalaupun panas tidak terlalu tinggi, tidak batuk. Kalaupun batuk, jarang dia merasakan keluhan batuk, tetapi hakikatnya di dalam tubuhnya penuh dengan virus. Oleh karena itu saudara-saudara, menggunakan masker adalah salah satu cara yang paling penting yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, mencuci tangan. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Karena kita tahu bahwa secara anatomi virus ini, lapisan dindingnya terbuat dari struktur lemak yang akan mudah hancur manakala terkena deterjen, dan semua sabun mengandung deterjen. Oleh karena itu mencuci tangan dengan menggunakan sabun adalah cara yang terbaik. Saudara-saudara, atas dasar itulah maka kita harus mulai berpikir, apakah keluar rumah menjadi sesuatu yang penting? Apabila memang tidak penting, kita bisa menahan diri untuk tidak keluar rumah. Namun apabila penting, maka kita harus menggunakan masker. Kita harus menghindari kerumunan. Apabila keyakinan ini secara orang per orang sudah tertanam dengan baik, maka sudah barang tentu kita tidak akan membuat kerumunan. Inilah yang kemudian harus kita lakukan, dan inilah yang kemudian menjadi pedoman dasar bagi kita untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang baru di dalam kehidupan ini. Kita harus mulai membiasakan mengikuti aturan-aturan yang baru, norma-norma yang baru, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan kita untuk tidak sakit. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ini menjadi poin yang paling penting yang harus dipahami secara individual. Keluarga adalah basis dari perubahan ini. Keluarga kemudian menjadi titik tolak perubahan ini. Kita harus memberikan edukasi pada seluruh anggota keluarga kita tentang bagaimana norma baru yang harus kita laksanakan. Bagaimana kita membiasakan untuk mencuci tangan. Bagaimana kita membiasakan untuk menggunakan masker apabila keluar rumah. Bagaimana kemudian kita membiasakan untuk tidak berkerumun pada semua aktivitas kita. Saudara-saudara, inilah yang kemudian nanti akan menjadi bangun dasar bagi kita untuk bersama-sama bergotong royong kita membangun kekuatan baru dalam rangka mencegah terjadinya penularan virus ini. Arahan di dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini telah disampaikan oleh pemerintah. Beberapa kali Presiden menyampaikan bahwa kita harus memutuskan rantai penularan ini. Di antaranya adalah mari kita lakukan pemeriksaan secara masif pada orang-orang yang tersangka atau kuat kita duga memiliki kontak dekat dengan orang yang sudah sakit. Kemudian kita melakukan isolasi dan perawatan yang baik untuk pasien yang sudah sakit. Kemudian juga kita mulai untuk merubah cara kita dalam mengakses fasilitas kesehatan untuk kepentingan-kepentingan konsultasi. Kita bisa menggunakan berbagai cara yang telah disediakan. Banyak mekanisme yang bisa kita lakukan melalui telemedicine dalam rangka melaksanakan konsultasi di bidang kesehatan. Saudara-saudara, inilah yang menjadi penting dan menuntut disiplin kita semua. Oleh karena itu, mari kita laksanakan ini dan kemudian kita saling mengingatkan bahwa kita harus mematuhi aturan-aturan ini. Karena hanya dengan kebersamaan saja kita bisa menyelesaikan pandemi COVID-19. Kita bisa aman dari penularan COVID-19 dan kita bisa produktif dengan itu.
Saudara-saudara, sudah barang tentu beberapa hal yang terkait dengan bagaimana kita menerapkan secara keseluruhan dalam sistem masyarakat kita untuk kehidupan yang baru akan sangat ditentukan oleh kondisi wilayah itu sendiri. Yang pertama tentunya kami akan memberikan masukan melalui gugus tugas akan memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Setelah kita melakukan kajian tentang aspek epidemiologi penyakit ini di wilayah itu, kemudian kita juga akan menyampaikan data-data tentang sistem kesehatan yang ada di daerah itu, termasuk juga sistem surveillance kesehatan. Atas dasar inilah maka kita akan bisa melihat bahwa memang ada beberapa kabupaten kota di tanah air kita yang tidak terdampak COVID-19. Daerah-daerah inilah yang kemudian semestinya sudah bisa melaksanakan tata kehidupan yang baru. Sudah barang tentu ini harus menjadi keputusan pemerintah daerah, sudah menjadi keputusan yang diambil bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan, seluruh pihak yang terkait, dan seluruh tokoh yang ada di kabupaten kota tersebut. Mengapa ini dilakukan? Karena tahapan selanjutnya adalah harus menciptakan kondisi, harus ada upaya prakondisi yang kita berikan, yang kita sampaikan kepada masyarakat, agar memahami betul apa yang harus dilakukan. Bahkan bukan hanya sosialisasi, tetapi juga edukasi pada semua aspek kehidupan. Kemudian dilakukan simulasi di berbagai tempat, di berbagai fasilitas umum, dengan tatanan hidup yang baru. Bagaimana mengimplementasikan tatanan hidup yang baru di pasar misalnya, di sekolah misalnya. Di sekolah pun ada stratanya, bagaimana di perguruan tinggi, bagaimana di SMA, bagaimana di SMP, bagaimana di SD. Ini harus betul-betul dipahami oleh masyarakat agar mereka meyakini bahwa mereka mampu melaksanakan dengan baik. Tentunya sepanjang perjalanan ini akan dilakukan pemantauan terkait dengan perkembangan epidemiologinya, sistem kesehatannya, sistem surveillance kesehatannya. Kita berharap dengan cara seperti ini maka terlihat betul bahwa peran yang menentukan adalah masyarakat. Peran yang paling menentukan adalah bagaimana masyarakat menyikapinya dengan cara yang benar. Inilah yang kemudian kita harapkan bahwa tatanan yang baru dalam kehidupan kita bisa menjadi cara bagi kita untuk menjaga aman dari COVID-19. Saudara-saudara, pada hari ini kami sudah melakukan pemantauan dan kemudian menghimpun seluruh data dan berkomunikasi dengan berbagai pihak yang kemudian menghimpun data ini, baik dari Dinas Kesehatan maupun dari laboratorium yang kemudian ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan, serta dari rumah sakit yang merawat. Kami sudah menyelesaikan pada hari ini sebanyak 10.039 spesimen selesai diperiksa. Namun masih ada 6.525 yang sekarang sedang kita verifikasi dengan laboratorium, dengan rumah sakit yang mengirim, dan seterusnya, dan beberapa sedang dalam proses untuk pemeriksaan. 10.000 sudah diselesaikan, 6.000 masih dalam proses. Total yang sudah kita periksa akumulasinya adalah 333.415 spesimen, baik menggunakan real-time PCR maupun menggunakan tes cepat molekuler. Saudara-saudara, dari hasil pemeriksaan tersebut sudah terkonfirmasi sebanyak 467 positif COVID-19, sehingga angkanya menjadi 26.940 orang. Kenaikan ini tentunya adalah gambaran keseluruhan dari negara kita. Namun kalau kemudian kita rinci lebih lanjut, bahwa kenaikan yang masih cukup tinggi, angka yang masih cukup tinggi kita dapatkan di DKI, di Jawa Timur, di Sulawesi Selatan, di Jawa Barat, dan di Kalimantan Selatan.
Hari ini 15 provinsi yang tidak ada laporan kasus positif. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita masih akan terus berupaya semaksimal mungkin pada provinsi-provinsi yang sekarang masih tinggi angkanya untuk bisa kita tekan, tentunya berbasis pada bagaimana masyarakat merubah perilakunya. Kemudian kasus sembuh 329 orang dinyatakan sembuh dan lepas dari perawatan, sehingga totalnya menjadi 7.637 orang. Meninggal 28 orang, sehingga total menjadi 1.641 orang. Sudah 416 kabupaten kota yang terdampak di 34 provinsi. Masih juga dilakukan pemantauan di seluruh provinsi terhadap 48.358 orang ODP. Pengawasan masih dilakukan terhadap pasien yang diduga COVID sebanyak 13.120 orang. Saudara-saudara, mari kembali lagi kita cermati data-data ini sebagai sesuatu yang bisa kita gambarkan bahwa proses penularan masih terjadi di beberapa tempat. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita menyadari ini dan kemudian mengupayakan berbagai hal untuk mencegah terjadinya penularan. Bagaimanapun juga kita harus hidup dalam tatanan yang baru, yang berfokus kepada upaya untuk memutuskan rantai penularan. Kami tidak henti-hentinya mengingatkan, menjaga jarak pada saat menjaga jarak fisik pada saat kita berinteraksi dengan siapapun. Menggunakan masker menjadi sangat penting. Rajin mencuci tangan, itu juga menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Inilah tatanan hidup yang baru yang harus kita laksanakan. Oleh karena itu, dengan cara seperti inilah kita akan bisa memenangkan pengendalian COVID-19 ini. Saudara-saudara, ikuti terus informasi tentang COVID-19. Kepedulian kita bersama dibutuhkan untuk bersama-sama memutuskan rantai ini. Beberapa informasi selalu kami siapkan, baik di covid19.go.id atau melalui call center 119 extension 9, atau juga bisa dilihat di akun media sosial @lawancovid19id. Juga banyak sekali layanan telemedicine yang bisa dimanfaatkan oleh semua warga negara kita, oleh semua penduduk kita. Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia pun setiap hari menyiarkan secara rutin tentang perkembangan COVID-19 yang juga diikuti oleh televisi dan radio swasta lainnya. Saudara-saudara, yakinlah bahwa dengan kegotong royongan, dengan kebersamaan, dengan tekad yang bulat, dengan konsistensi kita, tanpa terputus, kita bisa melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi orang lain, dan melindungi bangsa ini. Kita harus berubah. Kita harus mengimplementasikan tatanan hidup yang baru. Karena kita tidak ingin sakit. Karena kita tidak ingin keluarga kita sakit. Kita harus tetap maju. Kita harus tetap produktif. Inilah yang menjadi pesan kita bersama dan komitmen kita bersama. Kita bisa. Indonesia pasti bisa. Terima kasih. Selamat sore.